فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ya silakan yang mau nanya, kita ambil via online dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya. Ana istri dengan 3 anak yang masih kecil-kecil, 2 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun. Anak-anak masih kecil suka berisik karena mereka bermain dan terkadang suara mereka yang besar menjerit dan menangis membuat suami tidak suka dan marah, menyalahkan Ana tidak mendidik anak. Suami yang tidak suka kebisingan anak-anak sedang bermain menjerit menangis selalu memarahi mereka. Dan Ana juga ingin bertanya, apakah suami yang selalu menyalahkan istrinya, marah-marah sampai lisan menyakiti hati, dan perkataan kasarnya suka membawa keluarga orang tua istri? Ketika Ana Suka apa tadi? suka membawa kesalahan keluarga orang tua istri. Oh iya, melok ke ini ya. Oh tua ada juga, terus. Ketika Ana ingin menjelaskan, Ana selalu dibilang melawan kepadanya. Apakah ini semena-mena terhadap istri, Ustaz? Wih, beratnya jawab ini. Ya. Apakah seorang istri tidak boleh menjelaskan? Ana tidak pernah bertanya atau cerita kepada siapapun selain Allah. Tapi ini Ana sudah tidak tahan lagi dengan lisan yang selalu kasar dan mengancam karena tidak suka dan tidak betah di rumah dan ia pergi. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Oh ini. Beratnya ini. Subhanallah. Ya. Ini sebenarnya subhanallah ya. Suami harus bersyukur nih dapat istri yang diceritain ini. Masya Allah banget ya. Jarang-jarang ada istri yang hanya mengadu kepada Allah. Rata-rata istri ngadu ke status. Iya serius. Apa-apa dikit muncul. Oh budak ini. Lakinya maksudnya. Astagfirullah. Supaya tahu ya maco galau wong. Ngapa deh? Iyo. Itu no yang di rumah. Laju gebot. Aduh emang itu. Baru-baru ini. Subhanallah. Ngadu kepada Allah. Ngadu bagus sekali. Ini karena dia sudah ada ini lagi ya. Dia mulai berucap. Ini sabarnya Masya Allah ini. Harus suami pertahankan. Adapun anak ya. Anak ingat. Anak itu ya. Anak lanang khususnya. Yang bermain itu otak kanan. Ya otak kanan tahu lah dewek. Nah, main mobilan. Berjerit. Nah kalau anak lanang. Diem baik. Bukan anak lanang namanya. Calon-calon banci. Anak lanang itu. Subhanallah. Dia kaget naik terali. Naik meja. Memang mak itu. Nah bapak ini jangan jadi anak-anak pula. Jadi bapak. Biarlah asal kita jago ini dah anak nyegit dia melok nyegit. Oh jadi sama baik. Caw dua kan. Ya. Ini. Dia nedek ida. Ya dia pacak nedek ida. Yang nedek dia mak itu kenyo. Jadi ceni kalau. Ya. Akhirnya yang nedek males. Didukung ida. Dimarahi yo. Diungkit-ungkit keluarga. Ingat. Ya ini. Ya, jangan nian bawa-bawa kalau mau harmonis selalu keluarga kita, jangan bawa ya permasalahan di luar untuk yang dalam. Bawa masalah mertua dia, ente juga bawa masalah. Ini ngerusak banget. Ya, antum privasi rumah tangga tuh disimpan bener rapi-rapi. Walaupun meledak dari situ. Asap tidak keluar dari jendela. Iya, kalau meledak, boom, boom. Nah, itu baik. Iya ini nih tidak percaya penting nian. Kalau asap keluar dikit, dembek wong kamu dimasukkannya botol, di ini kayaknya. Nah, nyok no, berasap sudah rumah wong ini. Laju. Ndak pacak lagi itu asap itu dihilangkan. Makanya ini penting. Ana pernah dulu denger ya, guru ya, tapi dari orang Arab itu terkejut ana. Wah, siapa ini? Guru ana deh. Biasa seperti tapi kita murid ndak menyebarkan itu. Dan juga biasa seperti itu. Yang namanya marah ya kan? Marah biasa. Nah, ini kita yang murid tidak boleh tajasus juga. Apa ya? Itu juga itu. Tidak boleh. Mak itu kan selesai urusan. Kalau subhanallah yang caca ini jangan sampai jadi perpecahan di rumah tangga. Harus mawas diri kita ini. Suami ya, jadikan ya, ente itu suami, istri jadi istri. Seperti itu. Oh, insya Allah harmonis rumah tangga. Nah terkadang seorang suami mendapatkan istri yang terkadang jauh beda dengan dirinya. Mudah tersinggung, ya kan? Ada yang kayak itu. Harus dapat istri yang bersih banget. Jadi harus menyesuaikan diri jika dia cinta. Gitu.
Jika dia nggak cinta ya cak mana lagi. Nah itu. Ya itu udah pilihan ente. Udah qadarullah semuanya, jalani. Bahtera itu dijalani. Ingat ya, pernikahan itu mitsaqan ghalidhan. Itu ikatan yang sangat kuat. Jangan mudah goyah, lepas sehingga pisah. Ya itu kasihan banget itu. Kasihan anaknya, kasihan mereka berdua, kasihan mertua-mertua mereka. Ya usahakan ini lagi lah. Suaminya harus bersabar. Ini cuma sampai 7 tahun yang kayak gitu biasanya. Anak itu ngelunjak bahasa kita ya. Ngelunjak ini paling-paling udah 6 tahun tuh udah lagi. Sabar. Memang waktunya mah itu. Kalau anak dicak ke kita, langsung cak kita ngekajian. Ayolah takut pula kita. Kalau kemasukan itu. Ya kalau si kok 2 ya ada. Kalau anak kita 4 itu kalau ya. Anak ni nyingok juga anak syekh-syekh itu. Ndak sama baik, lebih hebat malah. Pajak saltu. Iya, ini serius. Dah ini subhanallah. Nah, ini harus kita mengerti, baca-baca juga tentang anak-anak. Ini anak terbelur, tahu belur ya? Belur itu cobet atau biru anaknya. Ya anak itu kalau ayolah anak itu namanya cobet. Jangan seperti itu. Biarkan mereka anak-anak. Ente tanya, mak aku dulu cak mano pas kecil. Weh kau mejat mati lah. Kau pun aku babit sama pegang dulu. Nah, misalnya ngeri kan itu. Ayo kita harus mengerti. Insya Allah lah kalau kita paham masalah anak, masalah istri, wah insya Allah. Ya, ingat yang suami, istri itu sekuat apapun dia marah, sehebat pun tidak bertahan lama. Kalau kita ngatasinya dengan baik. Tapi kalau kita lawan, kita ini ya rasakan sendiri. Ya, karena Allah mengatakan inna min azwajikum auladikum fitnah. Sungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Ya, fa'fu kata Allah, maafkan mereka. Maaf terus. Kalau sama orang aja kata Allah wal afina 'anil nas. Kalau sama manusia secara umum kita disuruh ngasih maaf. Ngasih maaf di kita dibalas Allah surga, apalagi teman seumur hidup. Istri teman seumur hidup loh. Dia tahu kita tahu dia. Ya, bedanya teman ndak galak masak ke kita. Kalau masak ke paling pas temu baik. Bini kita, subhanallah. Antu kalau punya bini, yang sudah punya bini mana? Dimasai tak? Dimasai. Ini coba direnung ya. Iya juga. Dicuci ke? Ya, anak-anak subhanallah balik lah dimandi ke apa? Subhanallah. Kita kadang ndak ke situ gitu. Ketahuinya itu baik. Ya. Ya itu nasihat saya ya, saling mawas diri, ya saling mengerti hak masing-masing insyaallah ya. Ya silakan yang kedua, dua yang dari online ya. Baik, ini banyaknya. Baik, selanjutnya saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa ajal tidak bisa diperlambat 1 detik dan tidak bisa dipercepat 1 detik pun. Bagaimana dengan hadis bahwa seseorang yang bersedekah dapat memperpanjang umurnya? Jazakumullahu khairan. Iya. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberkahi ya dirinya hartanya, maka hendaklah man ahabba an yubsata. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung tali silaturahim. Apakah ada kontradiksi antara ayat ini dengan hadis? Enggak ada. Ya, silaturahim itu sebab kita panjang umur. Nah, kalau kita melakukan itu berarti di Lauhul Mahfuz kita ditakdirkan Allah sudah juga panjang umur. Paham? Ya. Adapun kematian itu rahasia enggak ada yang tahu. Allah udah ngomong tuh, fala tadri nafsun madza bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa satu pun tahu di bumi mana dia mati. Adapun rahasia Allah memanjangkan umur, memendekkan umur, ya, maka kita lihat diri kita, ya. Kalau kita melakukan perbuatan silaturahim, insya Allah kita akan dipanjangkan Allah umur. Ini para ulama berselisih pendapat tentang dipanjangkan umur di sini. Ada yang mengatakan diberkahi umurnya.
Ya, seperti Imam An-Nawawi 40 tahun cuma hidupnya, tapi mengarang buku umur kita 1000 tahun tak terkarang buku itu. Pilih mana? Panjang umur tak terkarang buku, pendek umur bisa berkah itu. Nah itu. Ya panjang umur masuk surga pengennya. Ya antum pilih mana? Pendek umur atau panjang umur? Panjang umur masuk surga pasti. Seperti itu. Jadi nggak ada persisnya bertentangan ayat ini dengan hadis ini. Juga kita melakukan sebab menyambung tali silaturahim, insya Allah. Nah, Anda merasakan sendiri, kalau kita dekat sama ayah, dekat sama ibu, apalagi minta doakan, insya Allah lancar semuanya. Insya Allah lancar semuanya. Ini sudah saya lakukan dulu dari kuliah sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya, Allah, Anda rasakan banget. Kalau mau ada cerita dulu teman Anda, dia sebelum orang tuanya meninggal didoakan sama orang tuanya, semoga Allah memberkahinya lah di antaranya. Subhanallah sampai sekarang hidupnya masya Allah. Makanya antum kalau punya orang tua manfaatkan itu. Ya kalau bisa antum berbakti bagus sekali berbakti. Kalau mau minta doakan ini lebih bagus lagi. Siapa yang masih punya orang tuanya? Masih ada kan? Ya, manfaat anak sudah satu udah nggak ada. Abi. Ya berarti pintu surga hilang satu. Tapi kita berusaha memberikan yang terbaik buat orang tua, ya, untuk jadi orang soleh. Kita jadi orang soleh minimal segala kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita lakukan. Itu minimal itu. Ya maksimal yang sunnah-sunnah juga kita kerjakan itu sudah paling baik. Ya berbakti kita kepada orang tua. Ya kita ambil pertanyaan dari kertas ya. Tadi dari suara. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah termasuk kezaliman sering mabiti tikus dengan batu bata? Karena tikus sangat mengganggu lingkungan rumah. Tikus termasuk hewan yang disuruh dibunuh. Jadi pepahalo. Jadi ada hewan-hewan yang boleh dibunuh. Ya, apa diantaranya? Tikus, apa lagi? Kalajengking, cecek, apa lagi? Ulo, apa lagi? Iwak patin? Tidak boleh iwak patin. Ya. Iwak patin dimakan. Iya. Jadi boleh dibunuhnya, tidak zalim. Kalau kucing kita babiti zalim nggak? Belum tentu. Kalau dia ini membuat kerusakan, ya kalau manusia aja buat kerusakan boleh dibabit, boleh. Apalagi kucing. Jelas-jelas iwa arwana itu mahal. Ya digigitnya, kabel putus, nyampak. Oh biar lu tidak usah zalim. Oh pasti cetok. Dibabit pakai batu bata kucing itu. Ya ini tidak zalim. Tapi kalau dia ikhlaskan ini lebih baik. Ya. Anda ingin bertanya, saya memelihara beberapa kucing kampung. Oh, kucing kampung, kucing kurap ya. Yang tidak dikurung, maksudnya yang di luar. Namun, karena kami tidak mampu melihara anak-anak kucing yang banyak, kami berencana membuang anak kucing tersebut saat usianya cukup besar dan sudah mandiri. Apakah ini termasuk zalim? Ya enggak masuk ke zaliman. Yang namanya enggak sanggup. Ya. Kalau takutnya kalau dia pelihara, malah nanti enggak Iya, tidak terurus, malah dia tersiksa. Bisa jadi kalau dia lepas, dia kucing ini bisa cari makan sendiri atau diambil orang lain, ya. Seperti itu. Ada seorang yang suka mempersalahkan tentang fisik dan paras temannya. Apakah hal tersebut termasuk zalim walau cuma candaan saja? Karena temannya itu sudah mencoba untuk memaafkan tapi kadang suka teringat lagi. Ini gibah ini. Ini gibah ya. Iya budak itu bebeknya apa juwer ya. Ya, kok giginya nyungak gitu. Ini gibah ini. Ya ini gibah. Ini gibah dosa besar. Udah lewat itu gibah ini. Dosa besar harus minta maaf. Jika minta maaf bala mudarat, maka dia minta ampunkan kawannya ini. Dan dia memohon kepada Allah taubat dan ampunan, ya. Enggak boleh. Aisyah pernah ngomong tentang Sofia. Sofia cantik amatilah. Tapi badannya tidak setinggi semampai Aisyah radhiyallahu anha. Agak pendek dikit. Dia ngomong agak pendek dikit. Kata Nabi SAW, kalau saya ucapanmu ini diletak di lautan berubah warna laut. Dari biru jadi hitam. Waktu besar dosanya. Ngomong ku. Kita idah. Mamang tu jolongnya. Ya Allah. Ya. Ngapa yang itu terkejit-kejit tu jalan?
Itu baru ini itu baru berapa meter dia lah kena uang banyak. Ya Allah. Kalau bini kita kadang sedang naik mobil kita bonceng ngomong main, tegur, jangan tuh gibah itu nggak boleh. Kasihan ente amal udah capek-capek, lah dikit diterima ngenjek uang pula. Ya. Nah itu. Ada hadisnya yang pernah Anda sampaikan dulu. Disebutkan kepada Rasulullah SAW, seorang wanita sholat malam selalu, puasa di siang hari, tapi nganggu tetangga. Kata Nabi, di neraka kata Nabi. Tengok sholat malam selalu, puasa tiap hari. Di neraka gara-gara apa? Nganggu tetangga. Nganggu tetangga itu dah harus ngoco, dah harus ngirim tai ayam. Ya, ada habis bab yang besok, bab khawarij yang besok itu babnya tuh. Ya. Ngirim tai bebek. Iya serius. Ay, kadang belamburan depan rumah. Sakit hati wong, iya. Nah, ini harus iya ini, Masya Allah, ini bagus nanti ya, jangan datang ya. Ajak kalau kuago, kita baca genian hadis-hadisnya. Itu gibah ya, nggak boleh. Kalau sudah gibah ya zalim, pasti zalim gibah itu. Ini sama nih pertanyaan dengan yang pertama. Suami saya bersikap semena-mena selama masa pernikahan kami yang sudah jalan 7 tahun. Pulang pergi kerja tidak semua dia lakukan semau hatinya. Ini curhat ya. Dia hampir tidak pernah menjalankan kewajibannya, tapi selalu menuntut haknya. Saya sudah sabar dan berharap dia mendapat hidayah dan berubah. Dan sampai saat ini dia tidak juga berubah. Dan dia bertindak semaunya semena-mena hingga akhirnya saya merasa telah menzalimi diri saya sendiri. Apakah sebaiknya yang saya lakukan Ustaz? Sabar tetap. Sabar. Tapi jika engkau sudah tidak sabar lagi, maka panggil juru damai dari keluargamu satu, dari keluarga dia satu untuk menyelesaikan urusan kalian berdua. Jangan dewek-dewek. Kalau ada yang pecah pala bini, ya. Iya, makanya subhanallah Islam itu ada yang namanya pernikahan, ada wali, ada saksi supaya wong ndak basing. Tengok di tempat yang hobi berhubungan bebas mah itu juga enggak kate apa namanya? Kate harga diri. Ya wal'iyadzubillah, Islam subhanallah. Ya. Ana dulu ya pas awal-awal cerita dewe ngelama uang rumah. Subhanallah, dikelilingi sama nini mama. Ay, asing-asing mak ini. Ditanya di ini, kamu kaki apa ini? Kalau sudah nikah apa nak ngidup kau mak itu? Subhanallah. Ini bagus. Sehingga kaki apa? Lakinya dah basing bah? Dah basing-basing. Ini setemunya baik. Ya, ini. Ya, supaya mereka kaki ke depannya kalau aku mak ini bisa apa? Ditendang, bisa ini, bisa dipanggil. Nah ini. Pentingnya ada wali, ada saksi itu. Yes, insyaallah. Inti sabar, doakan terus, mudah-mudahan Allah ijabah doa ini. Jika tidak ya, contoh dia nggak ngasih nafkah misalnya, ya maka udah panggil juru damai, selesaikan. Jika tidak bisa maka ya cari yang lain. Ya seperti itu. Ingat, talak itu tidak selalu tercela. Terkadang talak juga terpuji. Allah ya menjadikan talak itu disebutkan dalam Al-Quran tentang talak, ya, perceraian. Jika itu sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga, daripada dua-duanya masuk neraka, mending ya mereka pisah, kemudian Allah akan membuat mereka apa? Yughnihimullahu min fadlihi. Allah akan mengayakan yang sebelah sini dan juga mengayakan yang sebelah sini. Tapi dengan syarat apa? Ini subhanallah. Ana ini ulangi lagi. Sebagian kita ini perceraian ini rata-rata ribut, ya kan? Sedangkan perceraian terjadi nggak di zaman Nabi SAW? Terjadi, tapi jihad masih bareng, ya kan? Ini masih bareng. Ini kalau sudah cerai, udah cerai sampai hari kiamat. Ribut. Yang cerai bukan dia sama bininya, baik. Mertua juga cerai, anak juga udah boleh saling mengunjung. Aduh, yang sudah cerai sampai sekarang anak dapat dikunjungi. Oh nggak benar. Duitnya nak dikirim ke juga, nggak diterimanya. Ini berarti sama-sama buyan. Makanya sebelum nikah ini antum dengar ya, yang belum nikah masih bujang ini, jomblo ini, dengar ya. Sebelum nikah itu pahami fikih nikah dulu, supaya tidak masuk neraka. Ya, supaya tidak masuk neraka. Berat.
Kita dewean be kalau dapat basi-basi masuk neraka, apalagi ada uang lain yang jadi beban kita. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita dewean ku anfusakum, jaga dirimu. Kalau rame-rame wa ahlikum, kalau sudah nikah. Jaga juga anak istri. Berat. Nyago diri kita dewe, berat apa tidak? Berat. Ya kata Allah, inna nafsa la'amaratun bisu. Ya, sungguhnya jiwa yang ada diri kita nyuruh yang buruk-buruk baik. Dak hati yang nyuruh baik. Buruk terus. Untuk itu berat kita, apalagi jiwa-jiwa yang kita bawa, bini kita yang kita tidak kenal sebelumnya kan, anak kita. Berat, makanya harus paham fikih nikah. Dan seorang istri juga cari yang ngerti agama. Ngerti agama, kalau seandainya terjadi nanti suatu di rumah tangga, insya Allah tidak bengep rai. Ya tidak belur, iya. Ini dak cegelayo, rai bengkak. Aduh yang itu. Ustaz aku cak mana ngap digebuki. Ya Allah. Ya. Kesian dia, ya. Nah itu, nyampak dari tanggo, timpo tanggo pula. Ya. Tahu yang belakang. Ustaz, apakah kita menentang semena-mena melampaui batas seorang akan mendapat cahaya di akhirat, bahaya di akhirat? Sebagaimana sikap melampaui batas adalah kezaliman dan kegelapan di akhirat. Siapa yang nanya dia? Hah? Coba antum baca, coba. Hebat antum dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita menentang sikap semena-mena atau melampaui batas seseorang akan mendapat cahaya di akhirat? Oh gitu. Iya. Bagaimana sikap melampaui batas adalah kezaliman dan kegelapan di akhirat? Iya. Yang jelas kita membela kebenaran pasti dapat pahala. Dapat pahala. Kita membela kebenaran pahala. Ya kalau kita jaga diri kita, kalau kita ini kalau nyingok uang tersinggung, ya kita keluar rumah langsung tersinggung. Kita kebet diri kita dalam rumah, ada keluar dapat pahala. Apa maksudnya? Apalagi kita amar ma'ruf nahi mungkar, yang kata wa ulaika humul muflihun. Orang beruntung yang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Wal takum minkum ummatun ya yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf itu. Sok pahalanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini jelas-jelas dia menentang semena-mena, utang besar lagi pahalanya, ya. Insyaallah dapat cahaya, ya. Yang kedua, apakah meremehkan hewan atau orang gila karena tidak berakal itu termasuk sikap melampaui batas? Ya enggak, tapi enggak bagus. Ya, enggak bagus. Coba ente dibalik. Ente yang gila, dia enggak. Siapa yang membuat itu gila? Allah Azza wa Jalla, seluruhnya Allah. Ya. Ini mukmin, ini kufar. Siapa yang ngasih? Allah. Jadi kita beriman, falyahmadillah. Puji Allah. Ada yang kufur, wala yalumana illa nafsa. Jangan celah kecuali diri dia sendiri. Tak kalau kita dapat hidayah, keimanan, ya kita bersyukur, bukan meremehkan yang lain. Gitu loh. Jangan, kau nih, apa kau nih? Jangan. Asai kau nih, jangan. Bersyukur kita dijaga oleh Allah, kita beriman, kita bersyukur. Sampai kita bertemu dengan Allah jagonian, berdoa terus. Ya, yang itu kita doakan, bukan kita remeh ke itu. Orang mukmin seperti itu. Ya. Enggak mau dia. Atau orang gila enggak mau dia iniin. Seperti itu. Habis waktu pula dia ngomong sama orang gila. Ya, Ustadz, sahabat Ana masih bekerja di tempat yang riba. Mau nasihat singkat padat jelas agar sahabat Ana bisa istiqomah. Lama. Ya, riba itu dosa besar. Ya, tidak ada dosa disebutkan dalam Al-Quran yang Allah ngajak perang kecuali riba. Tidak ada dosa yang nanti di padang mahsyar bangkit dalam keadaan kerasukan setan kecuali riba. Nanti padang mahsyar nanti ada uang kerasukan. Kerasukan biasa di dunia baik. Sampai ke akhirat kemasukan. Budak itu. Berarti dia makan riba. Ya. Baik dia nyebar dewek riba makan jaging ya. Jadi apa namanya itu? Rentenir atau bejas ya. Yang itu sama baik. Ini dosa besar kalau ini. Ya, tobat kamu, ya. Sianian. Singkat itu padatnya itu. Ustaz, bagaimana tobat dari dosa orang yang menyiksa kucing dan yang semisalnya? Sudah tobat dengan 3 syarat. Pertama menyesal, kemudian jangan nyiksa kucing lagi. Yang ketiga bertekad tidak nyiksa kucing lagi. Ya, seperti itu. Tidak usah natain kucing mati. Beda ya, kucing berakal manusia, kucing tidak berakal manusia berakal. Jangan disambungkan. Kamu ngomong sama kucing tidak paham kucing.
Yang disamakan kita dengan Nabi Sulaiman. Semena-mena apabila kita membunuh membunuh sarang semut yang ada di sekitar rumah, dan semena-mena kita apabila membunuh nyamuk pakai raket. Ini nanya apa-apa. Semena-mena apabila kita membunuh serang. Ini udah kecil nih. Ya, lama ya. Bunuh semut dosa. Bunuh semut dosa, ya. Usahakan tak kalah banyak semut di rumah, kita pikirkan dulu, ngapo semut datang? Biasa kita dewek itu. Ya kadang tumpahan banyu gulo dak kita lap. Ya kan? Kita yang manggil semut itu. Kita siram dia banyu panas, disemprot sampai ini. Nah, tak kalah semut ini banyak, maka diusir dengan sesuatu yang tidak menyakiti dia dulu. Apalagi semut-semut pecah semut hitam. Lain semut gatal. Ya, semut gatal itu dah acak dia, nyegak dia galak. Ya kejarnya gitu. Tapi kalau semut hitam itu mudah, ditiup lari dia, kemudian dikasih kapur apa itu. Tidak lagi dia datang. Ya, maka ditolak dengan yang paling ringan dulu. Kecuali dah pacak lagi. Ya kalau kita warung kita banyak semut, njok rinso. Dia dah galak lagi dia datang. Njok rinso, tebal rinso. Ini dah ambil ringkat instan Ustaz. Baygon. Ya mati, teko kau mati. Ya, nah itu. Kalau bunuh nyamuk dengan raket boleh. Ya, tidak masalah. Yes. Dia ditepak penyet apalagi. Dia ditepak penyet dia boleh apalagi pakai raket, ngejeng-ngejeng dikit ya, habis terbakar. Tidak apa-apa, memang boleh membunuhnya nyamuk, tidak masalah. Ustaz, saya seorang ikhwan. Apa hukumnya saya memakai skincare? Apa skincare? Aku enggak tahu. Oh, pemutih badan. Iya. Cak Becklin Ya, anak pokoknya ya. Untuk perawatan, anak enggak tahu ini. Karena saya takut ada larangan laki-laki tidak boleh sering menyisir rambut. Jika menyisir rambut saja tidak boleh, apalagi pakai skincare. Ini enggak masalah ya. Apalagi untuk membahagiakan istri. Enggak masalah antum. Ya sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, dia berhias ya, mempercantik diri dia ya, sebagaimana istrinya juga mempercantik dia untuk dia. Tidak masalah. Jangan lebay-bay, abang bibir. Ya, abang bibir sudah tuh make yang make up ini sudah melampaui batas al-baghyu ini. Tapi kalau cuma untuk ya cak make apa namanya tuh? Hand body yang dari timun dari enggak masalah mah. Ya. Itu. Walaupun anak enggak boleh make sih itu. Ya. Minyak zaitun ya oleh segala kamu tuh. Ya. Minyak kayu putih. Ya. Ada juga yang ini. Tapi Masya Allah ini dia berarti kalau dia sudah nikah berarti dia perhatian sama bininya. Kalau belum lagi mancing berarti. Ya. Mancing dan ngeker ya. Ya ini saja mudah manfaat. Antum banyak canda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.